memang sepakat dan mekanisme ini memang harus demikian, bahwa perubahan tarif itu nantinya akan diatur melalui Perbu, karena berdasarkan aturan Perda kita yang baru, Perda nomor 8 tahun 2023 ini kan belum bisa dapat kita lakukan perubahan ataupun revisi, karena kita terbentur dengan aturan, di mana aturan 5 tahun sesudahnya baru kita bisa melakukan revisi. Namun untuk menyikapi ini, perubahan tarif nantinya akan kita atur di dalam peraturan daerah. Nah kemudian sesuai dengan rapat kita pada hari ini, kita ini kan mendengarkan apa yang menjadi keluhan, kemudian kita tampung, kita catat, dan kita berikan solusi terbaiknya. Makanya pada hari ini kita tidak mengundang dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, kemudian SKPD terkait lain, undang supaya nanti sekali lagi semua permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan ini bisa mendapatkan perhatian dan solusi terbaik. Selanjutnya, Bung Indra Sami. Yang terhormat pimpinan rapat, oke, satu. Yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD, yang terhormat Sekda, Kepala Dinas, Pak Kapolres atau yang mewakili, Ketua Asosiasi Arut Selatan maupun Kumai, Bapak Ibu hadir pada hari ini. Saya menyikapi dari tadi, mendengar pembahasan ini tadi memang sangat elok, Pak. Pertama-tama saya melihat ada ketidakhadiran dinas pasar dan tidak memperhatikan ketika ada pedagang ikan. Saat itu ketika kalau tadi berbicara masalah sidak, kami sudah sidak, Pak. Mungkin Bapak tidak melihat kami di pasar. Jadi saat itu saya ada kebetulan kami monitoring ke pasar Indrasari, bahwa dulu itu ada pemerintah daerah itu menyediakan air untuk penjualan ikan. Dengan berjalannya waktu rusak, pemerintah daerah diam, tapi ternyata ini membebankan kepada mereka jual pedagang ikan yang menggunakan air. Bayangkan saja mereka bayar 5.000 satu orang per hari. Kalau itu ada 100 orang, berarti per hari per bulan itu satu orang 150.000. Kalau mau dinaikkan ya naikkan itu aja. Ini khusus pedagang ikan. Kalau mau dinaikkan daripada mereka membayar kepada pihak ketiga 5.000 per hari, bayangkan. Dan yang kedua, kita pernah membahas bahwa ada pasar sehat. Ternyata kita ke lapangan itu pasar umum. Kenapa saya katakan begitu? Kemana nih orang-orang lapangan pasar? Tarpal nanti saya punya rambut kena. Nah, dari rumah sisirnya luar biasa, Bang. Sampai situ rusak, Pak. Kawaket kena. Ada juga saya dengar dari bagian dinas pasar yang bagus, nggak tahu namanya Ali itu. Bagus orangnya. Kok dipindah? Jangan orang bagus dipindah, orang yang tidak bagus dipecat. Ali itu bagus. Hari-hari dia bersuara, pedagang lapak ini pindah ke sini, ini begini, kan begitu. Ini laporan dari mereka di pasar. Kenapa dia dipindah? Jangan bagus. Dan saya juga melihat mereka sudah bayar per bulan, bayar lagi karcis setiap hari. Kalau dikalkulasi berapa tuh, Pak? Jangan kita menganggap diri kita menganggap menjadi pedagang. Berat apa tidak? Kalau merasa berat, ayo kita sama-sama. Jangan seenaknya dulu kita menaikkan tunggu sini tadi. Kalau bisa sepakat dibayar dulu, yang baru ditunda. Daripada tidak dibayar sama sekali. Sepakat nggak Bapak Ibu? Besok dibayar, Pak. Dan yang kedua, saya sepakat dievaluasi lagi pedagang-pedagang ini tadi. Jangan ada pedagang-pedagang ini tadi orang tidak ahli
yang jualan di pasar mereka hanya numpang nama saja. Pertama, pejabat-pejabat nggak boleh. Kalau bisa Pak Kades keluarkan itu, ganti orang-orang yang betul-betul ingin berjualan di pasar biar ramai. Jangan nanti ada jabatan, ada semua titip, nggak boleh itu. Kenapa jangan? Kalau bisa jangan kayak gitu. Jangan mengajari sesuatu yang tidak baik. Kita sudah melihat Indomaret berdiri di mana-mana, Alfamart berdiri di mana-mana. Berapa masyarakat korban tadi yang sudah menderita tidak berjualan berdagang kecil lagi. Siapa mengeluarkan izin ini tadi? Pikirkan masyarakat kecil. Dengan adanya di PRD tadi, adanya masyarakat. Karena kami dipilih oleh masyarakat. Jadi harapan saya, itu juga ada bangunan parkir yang di atas Balai Dicok. Itu belum difungsikan dinas pasar. Parkir di mana-mana, pasar kumuh. Nanti yang lapak ini tidak tahu di pinggir jalan di selokan apa semua, kita lewat tuh susah. Kalau bisa yang ditata yang benar. Apa gunanya? Ada penataan supaya ini tadi para pembeli pun tidak merasa keberatan mereka masuk pasar dan kita pun berbagi rezeki kan di dalam. Jadi jangan hanya distribusi terus dibicarakan, tapi kesehatan mereka untuk jualan di pasar ini tadi menjadikan suatu perhatian kita. Mereka timbangan beli sendiri, nanti pipa beli sendiri. Coba pemerintah daerah Padang itu mungkin mereka tidak banyak inilah untuk pembayaran distribusi. Kalau selama itu memang betul-betul diperhatikan. Sementara toko atau mereka yang sudah mempunyai lapak yang sudah berdinding harus diperhatikan juga. Jangan diizinkan nanti sudah diberi suatu ruangan 2x2, diizinkan lagi 2 meter ke depan, dibayar lagi distribusinya. Kalau bisa jangan, supaya jalan ini luas Pak. Dan diizinkan lagi. Ini yang lapangan juga yang izin nih. Nanti ada tambahan lapor ke DPRD sekian kali sekian. Tapi penggunanya tidak enak. Dulu sudah ada kesepakatan bahwa pintu masuk Indrasari itu tidak boleh ada parkir dan toko-toko di situ tidak boleh lagi bongkar muat truk. Ternyata sekarang apa? Hanya melalui rapat saja, tapi di lapangannya tidak. Jadi harapan kita melihat pasar yang baru dibangun tahun 2017 kalau tidak salah, Pak Kadis, yang baru itu. Kita punya lift juga. Satu-satunya pasar baru punya lift ya Indrasari. Lift yang terbaik itu Pak. Liftnya tidak jalan tapi baik. Nah, dan yang kedua itu Pak Kadis kalau bisa fungsionalkan secepatnya tempat parkir yang sudah dicor di atas. Dan kita lihat juga di dalam itu kumuhnya luar biasa. Kalau ada dinas pasar untuk pembersihan bangkang-bangkang di atas itu luar biasa Pak. Kalau bisa itu tolong ada penyemprotan lah sekali-kali. Jangan kita sudah kotorin barang tadi sudah direncanakan ada pasar sehat, ternyata pasar sakit yang terjadi. Jadi kita tidak bisa tinggal diam Pak Kadis atau Pak Sekda, karena ini tadi akan menjamurnya lapak-lapaknya tadi. Kesian mereka yang sudah ditetapkan membayar kontribusi, seharusnya mereka bertahun-tahun duduk di situ. Jadi ini harus diperlakukan seadil-adilnya lah. Ini saya lihat kemarin saya ke pasar, kotak sudah disediakan, tidak ada orang yang pakai, lari ke pinggir. Karena kenapa? Jualnya pecah-pecah. Begitu juga sekarang kalau bisa Pak Sekda, saya berharap ini tadi jualnya ayam yang pinggir jalan ini tadi, kalau bisa disatukanlah tempatnya, biar ini tadi rezeki bagi-bagilah. Jadi saya sepakat untuk distribusi kalau dinaikkan jangan dulu, tapi Bapak Ibu bayar distribusi yang masih yang dulu. Saya sepakat dari DKB
Demokrasi Karya Bangsa kami sepakat dan meminta pemerintah daerah menyediakan air untuk penjualan ikan biar mereka bisa setor ke pemerintah daerah daripada setor ke pihak ketiga, tidak ada masuk pianinya. Oke, jadi itu saja saya sampaikan. Saya Iri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya double retribusi, ada yang ditarik kartis harian, ada tarif harian, ada juga bulanan. Ternyata penjelasan beliau yang ditarik harian itu yang memang menggunakan teras depan, yang seharusnya kios itu kan sudah ada dinding, ada batas ini, menggunakan lagi ke depan, sehingga ini yang ditarik nanti mohon kita penjelasan juga dalam hal ini supaya semua bisa clear. Pada dasarnya yang kita tahu lah, tidak mudah lah untuk seorang para pedagang ini. Sudah disediakan tempat, ada yang berpindah, ada yang menambah. Ada skor dan kita belum mendapatkan artinya keputusan dari pihak eksekutif dan legislatif. Dalam artian kami intinya meminta agar selama ini berproses kami minta agar diberlakukan tarif yang lama. Kalau hari ini diminta clear atau masih kalau memang ada penundaan bagaimana nantinya? Kalau ada penundaan bagaimana? Kalau penundaan kami sepakat kalau ada penundaan karena ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Waket bahwa ini sama dengan pemikiran saya sebelumnya bahwa ini tidak bisa kita menerapkan suatu peraturan mengenai penyesuaian tarif tanpa ada dasar landasan hukum yang tepat. Nah tadi sudah disampaikan bahwa satu-satunya hanya bisa ini dilakukan dengan mengeluarkan peraturan bupati gitu atau perbuknya itu, dan itu sesuai dengan pemikiran saya gitu. Jadi intinya kalaupun ini tertunda ya harapan kami harus tetap membayar dengan tarif lama agar pemasukan APBD daerah juga tidak terganggu dengan masalah ini. Kalau mereka bersikeras harus memperlakukan dengan sesuai ketentuan ya jelas kita tidak menemukan titik temu, karena intinya kan dulu aja waktu kita COVID kita bisa ditunda dengan membayar tarif lama, masa ini tidak bisa kan itu poinnya. Oh siap Bang, oke, makasih.